Halo sahabat Omah Mbak, hari ini Mimin lagi di kandang Omah Mbak. Mau berbincang-bincang lagi dengan peternak kandang Omah Mbak. Oh ya, kalian yang belum mengikuti medsos Omah Mbak, jangan lupa follow TikTok, Facebook, dan jangan lupa subscribe YouTube Omah Mbak. Hari ini kita ketemu lagi ya sama Pak Hendri Wedus selaku peternak Omah Mbak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kondisi sehat. Pak, hari ini kita izin bikin konten di kandang Omah Mbak ya Pak. Oh ya, silahkan dengan senang hati. Ini sebelum bikin konten, saya kasih sedikit merchandise nanti siapa tahu bisa digunakan dan siapa tahu ketika keluar bisa pakai rompi nanti ya. Ini saya ambilkan dulu. Ini boleh dipakai ya Pak? Ya, boleh, silakan. Dari tahun berapa Pak ini kandang Omah Mbak Pak? Ini dari tahun 2017 ya, sebelum COVID kemarin. Jadi usianya sekarang sudah menginjak 7 tahun. 7 tahun, lama Ya, ya. 7 tahun. Kenapa Pak namanya Omah Mbak? Kok dinamakan Omah Mbak itu kenapa ya? Oh, gini. Jadi omah embek. Omah itu kan dalam bahasa Indonesianya kan rumah. Embek itu domba-domba yang ada di sini ataupun kambing. Jadi dengan besar harapan domba itu menjadi nyaman, terawat, sehat, yang pastinya nanti untuk pertumbuhannya ataupun anak-anaknya dengan harapan itu bisa nyaman, yang jelas domba itu tambah bagus. Dulu awalnya berapa domba ya Pak? Oh, dulu awalnya kurang lebih sekitar 40 ya. Tapi di situ saya mainnya fattening, dulu mainnya fattening. Soalnya kalau peternakan domba itu ada dua macam, yang satu fattening, yang keduanya breeding. Fattening itu apa sih? Fattening itu penggemukan domba. Jadi kita ambil dagingnya, ya kita jual mungkin di pasar Agiko ataupun nanti bisa di sate kambing dan lain-lain. Kalau breeding itu kita ambil anaknya. Jadi kita ternak, kemudian kita ambil anaknya. Kalau sekarang berarti apa? Breeding. Ya, sekarang itu kebanyakan di sini saya mainnya breeding. Kenapa saya main breeding kok tidak main fattening lagi? Soalnya kita melihat dari segi pasar ya. Pasar itu kalau kita mainnya fattening itu untuk kos pakannya itu terlalu besar, Bu. Sekarang mungkin kalau dengan PK 18 ya, fattening itu memerlukan PK yang tinggi, protein yang tinggi ya, supaya itu domba menjadi tambah gemuk. PK 18 sekarang mungkin perkiraan per kakinya bisa ketemu Rp4.500. Jadi kalau nanti dikeruskan sama ya apa itu waktu panennya kemungkinan besar juga untung, ya pasti untung tapi sedikit. Kayak ahli gizi ya. Jadi makannya ditimbang-timbang gitu ya. Ya benar sekali, mainnya ditimbang. Kalau kita mainnya breeding, kita PK-nya nggak terlalu tinggi, mungkin nanti bagi peternak ya cuma pakai hijauan aja, insya Allah itu bisa berjalan. Berarti dulu untuk kandangnya nggak sebesar ini ya Pak? Oh ya, untuk kandangnya dulu ndak, kita kalau fattening itu kandangnya itu mainnya koloni, Bu. Jadi mungkin 4 kali 2 bisa diisi 15 ekor ya. Itu kandangnya dibuat kecil, ndak kolonian. Kalau kecil itu tujuannya apa sih? Kalau fattening kok kandangnya kecil, dibuat kecil ya, itu tujuannya hanya supaya domba itu tidak apa itu tidak lari ke sana ke sini, sehingga dia mungkin bergeraknya ya, mohon maaf itu tadi bergeraknya tidak leluasa, sehingga untuk pertumbuhan dagingnya, Cepat ya. pertumbuhan ya benar sekali, pertumbuhannya bisa cepat Berarti gitu. mobilitasnya semakin sedikit, jadi perkembangan untuk
beratnya dagingnya, Ya, jadi biar benar. cepat gitu tuh Ya, maksudnya. benar, cepat semakin Oh. naik ya. Kalau breeding itu tidak seperti kayak gitu. Kalau breeding kita mungkin satu pejantan bisa 20 betina ya, itu bisa dibuat lebih lebar lagi. Apalagi nanti kalau kandangnya mempunyai tempat yang luas, itu bisa dibuat semi umbaran. Domba itu bisa naik turun, itu malah menjadi lebih bagus. Semakin dia bergerak bebas ya, itu semakin bagus. Oh gini, kayak gini luas gini ya maksudnya ya. Ya, luas, yang jelas luas ya. Nah kalau banyak gini jualnya lewat apa Pak? Ya, kalau domba udah banyak ya, kita pasti nanti ikut pasar ya. Ikut pasar, kita menjualnya bisa lewat media sosial. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial, bisa lewat YouTube ataupun Facebook ataupun TikTok gitu ya. Tapi untuk peternak awal ya, jangan memikirkan dulu bagaimana penjualannya dulu. Jangan dulu. Fokuskan bisa mempertahankan hidup domba dulu. Baru setelahnya nanti masalah untuk penjualan pasti ikut arus ya. Selama kita pemeliharaannya bagus ya, pemeliharaannya bagus, kemudian kita cara untuk menanganinya penyakit itu bagus ya, itu pasti akan mendapatkan bonus tersendiri dari penjualannya. Itu aja ya. Ilmu baru ya. Kenapa Pak kok milih jadi peternak, kok nggak milih jadi ASN, apa milih jadi TNI Polri, apa lurah, apa camat, atau dokter? Tapi ini sudah jadi dokter hewan ya teman-teman. Ya, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Kenapa kok saya tidak mengambil pekerjaan lain ya? Sebenarnya gini, dulu saya juga sebagai pekerja swasta, Bu. Jadi saya bekerja, tapi di sisi lain saya juga ternak. Awalnya ternak dulu, cuma sedikit mungkin iseng-isengan. Yang kemarin saya bilang yang tadi awalnya sekitar 40, ya saya itu berternak domba sambil bekerja. Awalnya. Awalnya seperti kayak gitu. Lah setelah berjalankan dengan waktu ya, berjalankan dengan waktu, domba kita populasinya semakin banyak ya. Kemudian ada tamu mungkin dari luar daerah ya. Kemudian saya punya pikiran ini, dalam arti gini. Ketika ada orang datang mungkin dari jauh, kalau saya kerja tidak bisa menemuinya, mungkin juga nggak enak. Ya, akhirnya saya memberanikan diri. Soalnya apa? Melihat kondisi peternakan saya kan sudah lumayan banyak ini. Sehingga saya memberanikan diri untuk pengajuan resign dari apa itu, dari pekerjaan swasta yang mandiri. Ya, mandirinya ya ternak wedus ini, domba seperti kayak gini. Fokus untuk beternak domba. Jadi untuk peternak-peternak kalau memang pengen usaha itu harus diniatkan dulu, Diyakini. diyakini dulu. Seandainya pengen ternak ya pengen domba berapa dulu, sambil nanti untuk pekerjaan lain sampingannya ada. Jangan berfokus pada tujuan dulu. Nah, nanti mungkin berjalankan dengan waktu sama mungkin dengan kayak saya, setelah mungkin dombanya dianggap sudah banyak atau mungkin tidak bisa ditinggal dombanya ya, itu baru kita bisa fokus itu ya. Berapa lama mikir mau resign dari tempat kerja? Itu kan berarti kalau mau resign kan meninggalkan tempat yang nyaman, Pak. Satu, kita kalau di karyawan swasta kan sudah pasti dapat gaji bulanan. Ya. Kalau di peternakan kan mungkin kalau kita mikirnya panjang, nengko enak yang beli apa enggak, kan mesti mikirnya gitu, nanti ada yang mati apa enggak, itu gimana? Gejolak pengen resign itu sama enggak pengen resign itu gimana Pak? Jadi memang ketika kita menentukan suatu pilihan, pasti di sisi lain ada yang merasa keberatan ya. Dalam arti pasti akan timbul pro kontra. Tapi kita bagaimana cara menyikapinya di situ ya. Yang penting satu, niat kita ya, niat kita bagus. Niat kita apa? Supaya pembeli maupun ada tamu yang datang dari jauh kita tidak mengecewakan. Itu ya, sehingga mungkin Allah ngasih suatu petunjuk.
Nah, itu intinya seperti kayak gitu. Kemarin istri juga akhirnya setelah saya diskusikan ya, bagaimana nanti efeknya, timbulnya bagaimana. Ya sebenarnya istri merasa keberatan lah. Kenapa sudah pegawai kok tiba-tiba keluar, pengen keluar. Ya, saya kasih tahu alasannya, nggih. Istrinya bilangnya kan gajinya tidak setiap bulan ya. Kalau peternak domba kan tidak setiap bulan ya. Akhirnya tapi sudah saya infokan, saya kasih solusi ya, saya kasih suatu apa ya, wejangan ya, dalam istilah Jawanya wejangan ataupun pitutur ya, itu sehingga istri bisa menerimanya itu. Nah, padahal ya itu kalau peternak domba itu sudah tahu hasilnya, pasti yang istri malah semakin mendukung ini ya, semakin mendukung ya. Ya udah ini. Nah, akhirnya kan di situ bisa ketemu ya. Dibandingkan dengan kita pegawai ya, itu malah lebih besar kita bisa berwirausaha. Nah, kalau kita sudah menemukan jalannya, pasti akan lebih banyak gajinya ya, lebih banyak manfaatnya kepada orang lain juga ya, berkahnya, sehingga kan kita bisa mempekerjakan orang-orang di sekitar ya. Kemudian di situ pasti akan mendapatkan ridho ya, gajinya tambah semakin banyak sehingga malah semakin didorong oleh istri. Itu Masya Allah, tabarakallah. ya. Untuk pakannya ini bikin sendiri ya Pak ya? Kok itu bapak-bapak di bawah itu rame-rame ya? Oh iya, pakan itu di sini kita ya bikin sendiri. Kita pakai keringan dan silase. Boleh nanti kalau next lah video berikutnya kalau mau lihat cara bagaimana pembuatannya, bahan-bahan apa aja yang kita gunakan, nanti bisa lihat. Oh gitu. Untuk pakannya sendiri? Kita untuk pakan itu ya makannya 2 kali. Untuk waktunya pagi sama sore. Oh iya, sama teman-teman ini perlu diketahui ya, kalau ngasih pakan ya, ketika jamnya sudah tepat waktu, dalam arti gini, seandainya kita menjadwalkan jam 4 sore ya, itu harus tepat waktu ya, jam 4. Jangan molor ataupun maju. Soalnya nanti berpengaruh untuk pertumbuhan domba ataupun rumen pencernaannya domba. Jadi saran saya ketika ngasih makan ya, pagi ataupun sore ya, itu harus diusahakan tepat waktu. Jangan beralih jam itu tadi. Tak kira domba punya ger juga. Oh ya, sama ada. Jadi GRD ya namanya ya, makanya itu kita kan kalau manusia kan diupayakan jamnya makannya kan tidak terlambat, supaya mungkin nanti tidak terkena mah ya, ataupun asam lambung meningkat ini. Nah, sama kayak domba, ketika domba nanti mungkin jamnya waktunya makan tidak dikasih makan, pasti dia akan juga berpengaruh untuk pencernaannya. Bisa jadi nanti GRD itu tadi, kalau dia makasih makan ya, makan tidak pada waktunya, kemudian dia dikasih makan untuk jam berikutnya, itu dia pasti makannya sangat lahap sekali, sehingga mungkin nanti untuk pencernaannya sedikit terganggu. Itu Ini brak-brok ini karena di bawah lagi bikin apa silase Pak? ya bikin silase, kebetulan bikin silase ini. Nanti dimasukkan ke dicopor dulu, habis itu nanti kita kasih sentrat, kemudian kita kasih probiotik seperti video yang sebelumnya itu, nanti kita masukkan tong. Setelah itu 3 hari berikutnya ataupun 4 hari ataupun bisa lebih, itu bisa baru kita kasihkan. Berarti nanti untuk komposisi pakan sendiri ada video tersendiri ya Pak ya? Ada untuk komposisi pakan nanti ada tersendiri. Mungkin kemarin cuma untuk sentratnya saja yang kurang, nanti komposisinya next kita videokan ya. Oh iya betul. Boleh ngerokok Bu, silakan. Oh iya. Jeruknya bisa dimakan. Biar tidak tegang. Ya, biar benar tidak sekali. tegang. Biar tidak terlalu serius
banget ya teman-teman. Ini sambil kita diskusi. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ya boleh tanya, boleh nulis komentar di bawah. Nanti mungkin ada pertanyaan mengenai masalah domba ataupun bagaimana permasalahan atau obat-obatnya apa yang perlu apa itu di stok untuk peternak pemula dan lain-lain, mengenai harga boleh silakan. Atau nanti mungkin ada teman-teman dari kandang-kandang yang lain atau Mas ini apa namanya tolong di-share komposisinya, atau mungkin Mas coba pakai ganti dengan ini, nanti mungkin dombanya tambah baik, tambah bagus gitu juga bisa ya Pak ya. Ya, bisa aja. Itu yang penting PK-nya lebih tinggi. Tapi pesan saya kalau breeding itu PK-nya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, proteinnya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Dan ketika sudah kita pakai pakan A ya, saran saya jangan sering gonta-ganti. Soalnya rumennya nanti juga berpengaruh dalam arti penyesuaian lagi. Kalau di situ sudah cocok ketemu dengan pola pakan, mungkin per kakinya ketemu 3.000, ya sudah pakai itu aja. Jangan gonta-ganti. Nanti yang saya takutkan ketika gonta-ganti lebih murah, seandainya lebih murah pakannya, tapi nanti juga berpengaruh terhadap pertumbuhan domba itu. Atau nanti dibikinkan video ya Pak ya, jadi yang murah tapi bergizi buat domba gitu Ya, apa boleh gitu nanti ya. yang Soalnya kan pemula kan nggak tahu toh PK itu apa, berapa PK ya kan. ya bener, nanti kita bisa buat apa Video itu komposisi ya, Pak, videonya, ya. komposisi apa yang digunakan, proteinnya ini diambilkan dari apa, karbonya diambilkan dari apa, kemudian nanti seratnya diambilkan dari apa, nanti kita share video berikutnya. Iya, gitu ya. Untuk yang rawat dombanya sendiri dulu berapa, Pak? Kalau yang 40 itu? Kalau yang 40 dulu cuma dikerjakan sama saya ya, bisa. Jadi ketika saya mau berangkat kerja, saya kasih pakan dulu, kemudian waktu pulang saya kasih juga nggih. Kalau sekarang kan posisinya lumayan banyak ini, lumayan banyak. Jadi kita memerlukan 2 pekerja sampai 3. Jadi rumusnya gini teman-teman. Ketika pekerja itu satu ya, itu domba yang maksimalnya berapa sih untuk ngurusin domba itu. Kalau pakannya itu kita ada ya, tanpa pekerja itu harus ngarit ya, berarti itu cukup, perbandingannya pekerja satu itu 50 sudah cukup ya, ataupun maksimalnya 100. Jadi 100 domba pekerja satu, itu kalau pakan ada semua ya teman-teman ya. Tetapi kalau itu nanti ada ngaritnya atau mungkin cari rumputnya ya, itu 100 domba 3 pekerja. Jadi ada yang ngarit, kemudian ada yang di kandang. Itu Sudah maksimal, Pak. sudah, kalau menurut saya sudah bisa dikategorikan sudah maksimal ya. Soalnya lihat banyaknya domba, pokok rumusnya itu tadi. Ketika kita pakannya ada ya, satu pekerja 100 domba cukup. Tetapi kalau nggak ada pakan, harus ngarit dulu 100 ekor domba, itu 3 pekerja Oh gitu ya. ya. Mungkin maksudnya karena harus nyari pakannya, jadi ada waktu yang terbuang untuk nyari pakannya. Tapi kalau pakannya sudah ada kan nanti bisa memaksimalkan di domba-domba gitu ya. Bener, seperti kayak gitu, itu bagus. Pak, tadi kan pas saya kan jalan ke sini ada cukuran. Ini memang buka barbershop apa gimana ya? Oh ya, jadi kita juga ada cukuran itu yang gunanya apa, untuk menyukur domba ya teman-teman ya. Jadi diupayakan setiap mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita pangkas bulunya. Tujuannya untuk apa sih kita kok memangkas bulu domba itu? Supaya pertumbuhannya atau dagingnya itu tidak lari ke bulu teman-teman. Jadi bisa lari ke dagingnya, intinya lebih banyak. Dan apabila ada kutu ataupun yang lainnya sejenis parasit ya, itu bisa cepat diketahui sehingga nanti bisa kita obatin ya. Itu
Berarti perawatannya juga ya harus dicukur ya. Tapi kalau dimandikan nggak pernah atau harus apa gimana Pak? Menurut jenengan? Kalau dimandikan itu tidak terlalu ya, dalam arti tidak mesti 3 bulan atau 2 bulan ya. Yang penting satu, kandang itu diupayakan bersih selalu. Ya. Kalau kandangnya panggung itu dibuat kotorannya bisa langsung keluar ya. Kalau itu nanti kandangnya tidak panggung, lemprak bawah ya tiap hari berarti harus dibersihkan. Minimal kalau kandangnya di bawah itu berarti harus kebersihannya harus dijaga. Setidaknya 3 minggu sekali memang harus dimandikan itu. Kalau di atas tidak perlu sesering mungkin dimandikan, tidak perlu. Soalnya kondisinya pasti akan bersih. Obat apa aja yang harus ada Pak? Mungkin kalau kambing-kambing yang domba-domba yang baru datang harus disuntik apa parasit atau apa gitu apa Pak? Oh iya, jadi kemarin juga sudah saya share ya apa aja ya obat injeksi ataupun oral yang ada di kandang Omah Embek. Nah, ini sedikit tip aja untuk teman-teman peternak pemula ya. Mungkin nanti ketika domba baru datang ataupun beli domba mungkin dari farm saya ataupun farm lain, boleh nanti tanya ke peternaknya dulu, mungkin sudah disuntik vitamin, apa sudah dikasih obat cacing atau bagaimana, itu dikoordinasikan dulu sama peternaknya ya. Kalau belum, tips saya nanti dikasih vitamin ya. Vitaminnya boleh terserah teman-teman peternak, boleh pakai B kompleks ataupun Novamedin dan lain-lainnya untuk parasitnya itu tadi ya. Boleh nanti pakai premik ataupun nanti pakai sejenis oral jamu, boleh enggak apa-apa. Ya jamu ada, nanti pakai baunya kayak jamu Bu, memang nanti pakai Vista Booster itu kan berasal dari rempah-rempah ya, yang tujuannya nanti domba supaya sehat ya, nanti terawat. Nah, seperti kayak gitu. Kalau teman-teman mau beli order obat dan lain-lain ya, itu bisa nanti bisa WA ke saya, nanti saya siapkan barangnya, nanti harganya saya kasih yang spesial buat teman-teman. Harga bersahabat. Ya bener. Tapi sudah pernah ada yang order obat ke Omah Embek Farm? Sudah ada? Sudah ada teman-teman dari peternak-peternak itu juga peternak pemula yang pengen Mas dibawakan satu paket. Nah, itu nanti kita siapkan. Kalau mengenai harganya nanti bisa next ya, video selanjutnya berapa harganya, obat apa aja yang kita kasihkan. Yang jelas itu ada obat vitamin, kemudian ada antibiotik, kemudian ada obat pereda nyeri, kemudian ada obat cacing, mungkin nanti juga ada obat kutu, semprot, parasit dan lain-lain. Itu. Jangan lupa diorder obatnya biar anak-anak bulu kita juga tetap sehat ya. Ya. 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Siap. Untuk pertanyaan yang ini, kendala apa sih yang sering dialami di Omah Embek? Kalau kendala yang dialami di Omah Embek itu sudah tidak begitu banyak ya teman-teman ya. Soalnya kita sudah menyiapkan berbagai macam obat, kemudian bagaimana saya pemasarannya. Insya Allah kalau sampai saat ini tidak ada kendala gitu. Tapi ya kita kembali lagi, kita memelihara makhluk yang bernyawa, pasti di situ ada angka kematian. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana sebelum angka kematian itu terjadi. Nah makanya kan saya bilang dari awal, bagi peternak itu bagaimana caranya bisa mempertahankan hidup domba itu tadi. Seandainya domba itu tidak nafsu makan, bagaimana kita menyikapinya ya, segeralah kita cari obat injeksi vitamin, ataupun nanti domba itu panas kita kasih obat
untuk penurun panasnya injeksi kan seperti kayak gitu. Jadi kalau kendalanya di kandang kita, alhamdulillah untuk saat ini kita aman. Makanya kalau peternak-peternak awal ini saran saya ya itu tadi ya, menyiapkan tempat yang memadai, ya, menyiapkan tempat yang dianggap domba itu nyaman ya, kemudian menyiapkan bank pakannya, kemudian menyiapkan obat-obatan, itu penting bagi peternak pemula. Kalau masalah pemasaran itu pasti akan mengikuti. Ya, mengikuti pasar pasti aman kalau pemasaran. Soalnya apa? Seandainya itu nanti kemungkinan harus tetap ranahnya kan tetap daging ya. Masuknya kan ke daging. Kebutuhan daging ya di pasar itu sangat banyak sekali. Kita bayangkan aja satu warung sate ya. Warung sate, kebetulan ini juga sedikit promosi ya teman-teman ya. Saya juga mempunyai warung sate ini, berkolaborasi sama mitra teman, itu ada 4 ya. Kebetulan ini warung sate ini memerlukan satu hari 2-3 ekor. Itu bayangkan saja 3 ekor itu ya. 3 ekor domba? 3 ekor domba. Nah, kemudian kalau di wilayah Kediri ini ada 5 warung. Nah, ini itu sudah kelihatan 3 kali 5 berarti sudah ketemu 15 per harinya. Nah, kalau itu per bulan sudah ketemu berapa? Nah, itu kan nanti sudah ketemu sendiri. Berarti kebutuhan domba itu semakin hari semakin banyak. Jangan takut untuk merasa tidak laku untuk dombanya, itu jangan. Seperti kayak gitu. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apa kesan dan pesan untuk peternak pemula? Ya, untuk pesan dan kesannya jangan takut gagal ya. Kemudian jangan takut tidak untung ya. Karena apa? Keuntungan itu bukan dari uang saja. Untung kita punya teman, kemudian untung kita punya teman relasi, itu bisa dikategorikan untung ya teman-teman ya. Yang pastinya ketika kita berusaha, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oh ya. Jadi tambahnya relasi, tambahnya teman itu pun juga bisa menambahkan untung gitu. Nah, bisa nyambung persaudaraan juga. Jadi untuk peternak pemula jangan takut gagal ya, jangan takut untuk memulai ya Pak ya. Benar sekali. Jadi jangan takut untuk memulai suatu usaha itu, jangan takut, karena setiap usaha kalau diniati dengan benar tidak akan mengkhianati hasil. Itu. Segitu aja ya obrolan kita hari ini di kandang Omah Mbek dengan Pak Hendri. Jangan lupa di komen bagi kalian yang ingin bertanya agar kita bisa main-main lagi di kandang Omah Mbek Farm. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman agar ilmunya kita hari ini bermanfaat. Makasih ya yang udah nonton kita hari ini. Tunggu video kita selanjutnya ya sahabat Omah Mbek. Bye bye. Assalamualaikum.